Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Sipriwagung SVD, dalam renungan singkat Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi sumber inspirasi kita pada hari raya ini. Dalam renungan ini adalah Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Ada dua poin yang merupakan inti dari perikop Injil pada hari ini, terutama berhubungan dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, Allah menegaskan kuasa Yesus sebagai Raja surga dan dunia. Yesus sendiri menegaskan hal itu dengan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Injil Matius bab 28 ayat 18. Karena itu, perayaan ini merupakan bentuk pengakuan iman gereja akan kemuliaan Yesus, sekaligus keyakinan dan harapan akan kedatangannya kembali. Pengakuan ini melahirkan keyakinan akan jaminan hidup kekal. Yesus, Raja surga dan bumi, telah membuka gerbang surga bagi setiap orang yang percaya. Sebagaimana Yesus naik ke surga, demikianlah kita kelak mengalami kehidupan kekal bersama Dia. Yang kedua, tugas perutusan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Perjumpaan Yesus dengan ke-11 murid di Galilea yang kita dengarkan dalam Injil hari ini adalah sebuah perpisahan. Namun Yesus memakai momen itu untuk sekali lagi mengingatkan para murid akan tugas mereka. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Dengan demikian, Yesus menegaskan kepada para murid bahwa mereka tidak bisa hanya berhenti pada rasa takjub akan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Tetapi rasa takjub itu harus mendorong mereka untuk bersaksi. Yesus juga menyadari bahwa para murid tentunya takut dan tidak sanggup, sebab mayoritas dari mereka adalah nelayan. Untuk itu Ia meyakinkan mereka dengan berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa Yesus akan selalu beserta kita, selalu beserta para rasul melalui kehadiran Roh Kudus. Itu berarti bahwa Yesus senantiasa berkarya bersama dan di dalam jemaat, dan di dalam segala usaha mewartakan kabar sukacita Injil. Ia tidak pernah meninggalkan para murid dan jemaatnya. Penyertaan Kristus ini menumbuhkan kekuatan dalam menghayati dan menghidupi panggilan kita untuk terus mewartakan Kristus dalam segala situasi, baik atau tak baik waktunya. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup harian kita sering menjumpai orang-orang Kristiani yang berhenti pada rasa takjub. Mereka mengalami kasih karunia Allah, mendapat talenta luar biasa dan unik dari Tuhan, tetapi berhenti di situ. Dalam arti mereka hanya berhenti pada rasa bangga atau kagum akan anugerah Tuhan. Mereka enggan untuk berbagi dan apalagi memakai talentanya untuk bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan memerintahkan, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku."
Perintah sekaligus perutusan ini mendorong setiap orang untuk bertanya, apa kesaksian yang dapat saya tunjukkan agar banyak orang menjadi murid Kristus atau percaya pada Yesus Sang Juru Selamat? Hemat saya, kesaksian yang hendak kita tunjukkan tidak perlu kita cari di tempat lain. Kita hanya perlu belajar dari kesaksian para rasul dan jemaat gereja perdana. Iman mereka akan Yesus yang telah bangkit mendorong mereka untuk berkumpul dalam doa, memecah-mecahkan roti, dan hidup solider satu sama lain melalui tindakan berbagi. Apa yang menjadi kepunyaan mereka, mereka bagikan kepada sesama anggota jemaat. Itulah kesaksian yang membuat banyak orang menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, zaman sekarang ini banyak orang berdoa, berbicara, dan belajar tentang Tuhan. Bahkan menjadi profesor dalam ilmu tentang Tuhan, namun tidak yakin akan Tuhan yang menyelamatkan. Mereka ragu akan kasih Tuhan. Doa dan pembicaraan mereka tentang Tuhan hanya sebagai bagian dari gaya hidup, bahkan hanya untuk diterima dalam sebuah komunitas umat beriman. Padahal kita dapat menjadikan banyak orang murid Kristus asalkan kita sendiri sungguh percaya kepada Allah dan doa-doa serta pembicaraan kita tentangnya tidak sekadar gaya hidup tetapi sungguh merupakan perwujudan iman. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus menghendaki agar kita tidak hanya menjadikan banyak orang muridnya, tetapi juga mengajarkan hal-hal yang menjadi tugas para pengikut Kristus. Kita semua tahu bahwa perintah Yesus itu tidak lain adalah perintah cinta kasih. Perintah itu secara sederhana dapat kita hayati dengan tindakan solider satu sama lain. Dalam hal ini, para rasul dan seluruh jemaat perdana telah memberi teladan yang tepat, yakni teguh dalam iman, walau mendapat banyak tantangan, hidup dalam kasih persaudaraan atau persatuan, dan rela berbagi. Untuk itu, kita perlu melepaskan sikap egoisme. Semua itulah yang perlu kita nyatakan, kita wujudkan, dan kita wartakan sebagai bentuk kesaksian tentang Kristus yang telah bangkit dan segala yang telah diperintahkannya, supaya semua orang pun menjadi murid Kristus dan sanggup melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada seorang laki-laki yang ingin sekali diingat oleh teman-temannya. Maka ia menulis namanya di pasir di tepi pantai, tetapi ombak menghapusnya. Dia menulis namanya di pohon, tetapi tulisannya hilang oleh getah pohon. Dia pun menulis namanya di batu, tetapi kemudian batu itu pecah, hancur, dan namanya pun hilang. Lalu Tuhan berkata, engkau jangan menulis namamu di pasir, batu, dan kayu, tetapi tulislah namamu di hati teman-temanmu, di hati sesamamu, karena mereka akan senantiasa mengingatmu. Saudara-saudari, cerita pendek ini mengeritik kecenderungan manusia zaman ini yang berjuang mencari jaminan hidup pada materi. Tuhan mengundang kita untuk berjuang mewariskan kasih sebagai kesaksian paling meyakinkan, sehingga banyak orang percaya pada Kristus. Tulislah namamu pada hati sesamamu melalui damai dan cinta kasih, melalui semua yang adil, semua yang benar dan indah, melalui kerelaan untuk membantu dan saling mengampuni, melalui sikap solider. Maka sungguh bukan hanya teman-temanmu yang mengingat namamu senantiasa, tetapi terutama namamu tercatat dalam hati Tuhan, terdaftar di surga.